Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natalia Rusman, saya dari kelas MM23N. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis inovasi marketing di PT Holcim Indonesia Tbk berdasarkan Blue Ocean Strategy. Baik, selanjutnya di sini ada sedikit tentang PT Holcim Indonesia Tbk. Nah, PT Holcim ini didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT Holcim Cibinong Tbk. Nah, pada tanggal 1 Januari 2006, berubahlah nama menjadi PT Holcim Indonesia Tbk setelah diakuisisi oleh Holcim Ltd. Nah, dari perusahaan asal Swiss. Nah, kemudian diakuisisi oleh Leverge Holcim pada tanggal 13 Desember 2021. Nah, Holcim Ltd ini resmi menjadi pemegang saham utama PT Holcim Cibinong Tbk dengan total saham 77,33% saham tersebut. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari PT Holcim Indonesia Tbk, yang dimana visi dari PT Holcim tersebut yaitu menjadi perusahaan penyediaan solusi bahan bangunan terbesar di regional. Misinya yaitu terdiri dari 5 misi. Yang pertama ini berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap insentif bisnis. Yang kedua ini menetapkan standar terbaik untuk menjamin mutu kualitas, dan yang ketiga berfokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Yang keempat ada memberikan nilai tambang terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima menjadi sumber daya manusia menjadi pusat pengembang perusahaan. Selanjutnya, di sini mari kita bahas industri semen di Indonesianya. Nah, yang di mana ada kapasitas produksi nasional. Nah, terdapat total kapasitas pada tahun 2023, kapasitas produksi semen Indonesia mencapai 119,91 juta ton. Nah, meningkat 3,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ada juga kapasitas terpasang. Pada tahun 2021, kapasitas terpasang ini seluruh pabrik semen di Indonesia naik 3,35% menjadi 119,0,5 juta ton dengan utilisasi pabrik hanya 59%. Nah, ada juga bagian konsumsi domestiknya, yang dimana volume konsumsi ini selama periode 2020 sampai 2023, volume permintaan semen nasional berkisaran antara 62 juta sehingga 65 juta ton. Nah, per tahunnya. Nah, ada juga pertumbuhan konsumsinya. Nah, konsumsi semen di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 mencapai 17,12 juta ton. Nah, tumbuh menjadi 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ada juga bagian kelebihan pasokannya nih, yang dimana kesenjangan kapasitas dan permintaannya ini dengan kapasitas produksi mencapai 119,1 juta ton tadi dan permintaan sekitar 62-65 juta ton, industri semen Indonesia mengalami kelemahan pasokan yang signifikan. Nah, ada dampak dari kelebihan pasokan ini, yaitu kelebihan kapasitas ini menyebabkan persaingan yang ketat di antara produsen semen dengan tekanan pada harga dan margin keuntungannya. Selanjutnya di sini ada pendekatan Blue Ocean Strategi Holcim. Holcim ini memiliki konsep utama, yaitu menggunakan framework Eliminate Reduction Rise Scribe untuk menciptakan pasar baru. Nah, pertama ini ada Eliminate, yaitu menghapus pemasaran tradisional berbasis harga dan distribusinya. Yang kedua ada Reduction, yaitu mengurangi produk promosi yang hanya berfokus pada retailernya.
Yang ketiga ada RISE, yaitu program sosial rumah menawarkan layanan terpadu termasuk desain bangunan dan akses pembiayaan. Yang keempat ada CRIBE, yaitu pertama ada waralaba solusi rumah. Ada juga Akademi Ahli Bangunan Holcim, ada juga sistem logistik baru melalui gudang satelit. Selanjutnya di sini ada kondisi pasar sebelum inovasinya, yang dimana di sini berfokus pada karakteristik pasarnya. Perubahan permintaan semen di Indonesia ini menunjukkan tren peningkatan, didorong oleh proyek pembangunan infrastruktur yang masif seperti pelabuhan, jalan tol, dan jalur kereta api. Ada juga kapasitas produksi berlebih, yaitu meskipun menghadapi kelebihan kapasitas produksi, permintaannya tuh makin meningkat di industri semen Indonesia ini. Nah, ada juga persaingan ketat yang dimana kelebihan kapasitas produksi ini menyebabkan persaingan yang sangat semakin ketat di antara produsen semen ini dengan tekanan pada harga dan margin keuntungannya. Nah, ada juga bagian strategi kompetitor utamanya, yaitu ekspansi pasar. Melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dan menjadi perusahaan BUMN pertama yang go internasional sebagai upaya menghadapi persaingan di industri semen nasional. Nah, ada juga inovasi teknologinya, terus berusaha meningkatkan inovasi pada mesin perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saingnya. Selanjutnya kita akan membahas inovasi Holcim yang berfokus pada detail program solusi rumah. Solusi rumah adalah inisiatif dari Holcim Indonesia yang menawarkan layanan terpadu bagi individu yang ingin membangun atau merenovasi rumah. Program ini menyediakan berbagai layanan termasuk konsultasi desain, estimasi biaya, penyediaan material berkualitas, dan rekomendasi kontraktor terpercaya. Nah, berikutnya di sini ada 3 poin dari detail program solusi rumah tersebut, yaitu ada Akademi Ahli Bangunan, yang terdapat pelatihan teknis dan sertifikat untuk tukang bangunan. Ada juga komunitas profesional dengan akses ke program CSR. Berikutnya, ada sistem logistik baru, yang dimana sistem logistik baru ini memiliki gudang satelit untuk memastikan ketersediaan produk di wilayah dengan permintaan tinggi. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil studi kasus dari data program solusi rumah ini yang terdapat program solusi rumah telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, membangun ribuan keluarga, mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Dan juga Housing Indonesia ini bekerja sama dengan bank seperti CIMB, niaga untuk menyediakan layanan pembiayaan yang memudahkan pelayanan dalam proses pembangunan rumah ini. Selanjutnya di sini ada dampak inovasi housing, yang dimana dampak pertama itu meningkatkan brand awareness. Kampanye branding housing meningkatkan top of mind sebesar 12% dalam 10 bulan. Nah, yang kedua, dampak pertumbuhan pangsa pasarnya. Sehingga September 2007 menguasai 23,2% pasar semen di Jawa. Nah, yang ketiga, dampak peningkatan loyalitas konsumen, sehingga pelanggan lebih setia melalui layanan berbasis solusi terpadu. Nah, yang keempat ini ada dampak ekonomi lokal. Nah, dalam dampak ekonomi lokal ini menciptakan lapangan kerja baru melalui kemitraan lokal. Selanjutnya di sini ada analisis non-pelanggan, yang dimana analisis non-pelanggan ini berfokus pada tukang bangunan. Sehingga tukang bangunan ini memiliki program pelatihan dan sertifikasi peningkatan keterampilan 2.800 orang lebih tukang sejak 2007. Nah, ada juga kolaborasi dengan institusi pendidikan memperluas akses pelatihan. Ada juga bagian rumah tangga kecil, yang dimana bagian ini memiliki layanan solusi rumah menawarkan konsultasi desain, anggaran, dan bahan bangunan hemat biaya. Nah,
selanjutnya juga memiliki fokus pada solusi terpadu untuk kebutuhan renovasi dan pembangunan rumah. Nah, yang ketiga ini ada investor lokalnya. Bagian ini kita analisis program waralaba atau solusi rumah dengan investasi mulai dari 50 juta dan juga mendukung 22 gerai tip di Jawa dengan rencana ekspansi ke Bali. Selanjutnya di sini ada tantangan hosting. Tantangan pertama itu ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi Holcim masih tertinggal dibandingkan pemain besar lain di industri semen Indonesia. Dan hal ini membatasi kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Yang kedua itu tantangan lokasi produksi, yang dimana pabrik-pabrik utama terkonsentrasi di Pulau Jawa, menyebabkan biaya distribusi lebih tinggi untuk wilayah di luar Jawa. Nah, keterbatasan jangkauan ini mempengaruhi daya saing di pasar nasional. Nah, yang ketiga ini tantangan persaingan harga. Sehingga industri semen ini berbasis komoditas menghadapi perang harga yang ketat. Nah, khususnya dengan kehadiran merek-merek lokal dan pemain global. Nah, perlu inovasi lebih lanjut nih untuk meningkatkan efisiensi dan menawarkan nilai tambah kepada konsumen. Selanjutnya di sini ada rekomendasi strategi untuk Holcim. Yang pertama itu ada ekspansi kapasitas produksi, yaitu prioritaskan pembangunan pabrik di luar Pulau Jawa untuk mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik. Yang kedua, inovasi berkelanjutan, yaitu kembangkanlah layanan berbasis teknologi seperti aplikasi digital untuk pemesanan bahan bangunan dan pelacakan pengiriman. Yang ketiga, itu ada peningkatan efisiensi operasionalnya, yaitu implementasikan sistem logistik modern dan otomatisasi untuk menekankan biaya operasional dan mempercepat proses distribusinya. Yang keempat ada kemitraan strategis, yang dimana bangun kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan proyek konsumen. Nah, selanjutnya libatkan komunitas lokal untuk memperkuat keterlibatan sosial dan ekonominya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan hasil analisis dari PT Holcim Indonesia Tbk ini. Holcim ini memiliki jumlah keunggulan yang membuatnya menonjol di pasar semen Indonesia. Perusahaan ini berhasil menciptakan nilai baru melalui inovasi produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, membedakannya ini dari kompetitor yang lebih mengutamakan kompetisi harga dengan menyediakan solusi terpadu seperti desain, konsultasi, dan layanan konstruksinya. Nah, Holcim ini memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi pelanggan akhir. Nah, sekaligus memperkuat loyalitas mereka. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sekitar lokasi produksinya, potensi pengembangan Holcim terletak pada penetapan strategi Blue Ocean untuk memperluas peluang di industri terkait. Nah, seperti konstruksi di infrastruktur, dan tanpa terjebak dalam perang harga. Strategi ini memungkinkan perusahaan menciptakan pasar baru yang kurang kompetitif dan lebih menguntungkan sekaligus memperkuat posisinya di industri. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil analisis PT Holcim Indonesia Tbk ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari salah-salah kata. Mohon untuk dimaaf dan mohon untuk dimaklum karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.